untuk nyortir berkas dulu. Usul kenaikan pangkat periode April. Hmm. Juni ke Oktober. Oke. Masih sedikit tuh yang Oktober. Itu mulai nyortir bekas. Tolong sortir. Cara nyortirnya gimana? Bingung, saya tuh buta sekali tuh yang namanya pangkat, golongan ruang tuh apa, jenjang pendidikan ini mentoknya di pangkat apa kan nggak tahu. Lucu kan? Wah, kacau nih terus. Hai Sobat SDM, jumpa lagi bersama saya Suryo Dewantoro dan masih di Boss Talk, Biro OSDM Talking. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Pokoknya tamu kita spesial-spesial deh. Kalau yang ini bisa dikatakan zero to hero-nya Biro SDM guys. Gila, pokoknya mantap lah. Nah, sekarang kita sapa nih tamu kita kali ini atau narasumber kali ini. Ya, ada Bapak Suyanto. Pak Suyanto, gimana Pak Suyanto? Alhamdulillah sehat Mas Suryo. Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat alhamdulillah. Suryo gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat dan tetap kurus kayaknya sih. Wah, harus gemuk dong. Jangan. Kenapa? Nanti kalah sama teman yang di belakang. Iya. Pak Suyanto. Ini luar biasa nih. Sebenarnya Pak Suyanto itu salah satu inspirasi saya loh. Wah, kok bisa? Bisa lah. Karena saya kenal Pak Suyanto itu dari ya udah berapa puluh tahun yang lalu ya. 10 tahun ada nggak? 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun ya. Kan? Ya. Jadi Sobat SDM, Pak Suyanto ini dulunya yang saya kenal adalah seorang security ya. Iya, Pak betul. Suyanto di Biro SDM ya waktu itu. Saya kenalnya waktu di Biro SDM. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Pak Yanto, sekarang tugasnya apa sih saat ini nih yang Pak Yanto kerjakan? Oh, saat ini kebetulan saya di tim bidang administrasi kepegawaian di salah satu tim RO SDM. Sekarang saya spesifiknya ngerjain kenaikan pangkat pegawai Kementerian Perdagangan. Kenaikan pangkat. Ini kayaknya orang yang paling dicari-cari ya, guys. Iya, untuk diomelin sebenarnya sih. Oh, untuk diomelin. Kenapa tuh untuk diomelin? Bukannya dikasih SK? Tergantung diomelin kalau apa tuh namanya prosesnya lama menurut beliau ya, menurut dia ya. Padahal kita ngerjainnya juga sebenarnya ya normatif aja sih. Gitu. Udah selama ini berapa lama ngerjain kenaikan pangkat? Dari awal kah? Dari mulai saya dikasih kesempatan masuk 2016 bulan Juni atau Juli ya waktu itu ya. Nah, saya di situ terus sampai sekarang. Kerjain kenaikan pangkat. Ini kayaknya orang kepercayaan nih. Enggak juga, enggak ada yang ganti ya. Enggak ada yang ganti. Saya pikir kalau nggak ada Pak Yanto berhenti ini, semua nggak naik pangkat. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Walaupun bagaimanapun ini Pak Suyanto ini luar biasa ya. Udah berapa tahun tadi di situ? Dari 2016 bulan 7 ya, Mas. 2016 sampai sekarang di 2025. 11 tahun ya. Luar biasa, itu udah di luar kepala dong berarti kalau mengerjakan KP ini. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Tetap harus dianalisa. Oke. Karena KP saat ini pakai digital atau pakai sistem ya, aplikasi? Sekarang udah pakai aplikasi, udah pakai apa tuh soft copy, enak sekarang udah lebih mudah. Pegawai mengusulkan juga lebih mudah melalui layanan HRIS, lebih gampang lah. Dikontrol dia sampai mana progresnya udah bisa dicek oleh pegawai masing-masing. Oke. Jadi pegawai masing-masing udah bisa ngecek progresnya. Betul. Dari mana sampai mananya ya? Iya. Oke. Masih sering diomelin nggak sekarang? Sedikit sih. Oh, sedikit. Jadi dengan adanya aplikasi mengurangi sedikit omelan ya dari teman-teman OSDM. Kalau zaman dulu kan yang bersangkutan harus nganter langsung dokumen hardnya, ketemu kita langsung, bla 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 bla, kita jelasin, mereka marah juga kan ke kita. Padahal udah kita jelasin bener, begini loh dokumen yang bener gitu kan. Tapi mereka feedback ya kayak gitu. Oh gitu, siap. Nah, Pak Yanto ini bisa saya panggil Pak Yanto aja ya? Ya boleh bro, boleh bebas kalau kita mah, slow aja. Gak enak, soalnya saya anak muda ya, masih jauh banget usianya, terpaut jauh, saya gak enak. Takut dibilang nanti gak sopan sama orang tua. Tenang. Santai. Pak Yanto, nah kalau boleh tahu nih, bagaimana sih dulu awal ceritanya bisa masuk ke Kementerian Perdagangan? Oh ya.
tahun 2014 bulan 4 ya kalau nggak salah. Kebetulan saya waktu itu ada info lowongan di sini security waktu itu. Kebetulan saya lagi nganggur. Terus udah berapa bulan nganggur ya? 6 bulan nggak salah. Saya nganggur, terus ada info lowongan di sini dari melalui tetangga mertua. Saya ngajuin lah lamaran. Langsung saya antar ke sini. Diantar langsung aja, barangkali nanti langsung wawancara sama pihak ketiganya. Oke. Saya antar. Langsung saya antar. Waktu itu diwawancara sedikit, terus seminggu berikutnya saya dinyatakan lulus. Terus langsung diberikan seragam, bla 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 bla, langsung saya ditempatkan di gedung tengah. Oke, gedung Di tengah. Iya. Di gedung 2 berarti ya? Enggak, gedung 1. Oh, gedung 1 ya, sorry. Iya, gedung 1. Oke, terus setelah itu kok Nah, bisa tiba-tiba ada di lantai 12? ini ceritanya agak unik waktu itu kan. Jadi setelah 2 bulan saya di gedung tengah, nah waktu itu saya dipanggil Komandan Regu. Pak Yanto bisa nggak non shift? Waktu itu non shift juga, cuma di lapangan ya. Non shift tapi jaga di lantai. Di mana Pak? Di gedung utama lantai 12. Saya nggak nanya apa Pak, lantai 12 tuh apa, unit apa, nggak tahu. Bahkan saya mencet lift naik aja nggak tahu gitu. Oke. Nggak tahu. Karena agak unik kan lift kita kan. Betul. Sampai saya pas mau suruh naik itu, ini gimana cara naiknya gitu kan, ini saya nggak tahu gitu. Terus dipencetin, dianterin sama almarhum Pak Rusgianto. Kenal mungkin Mas Surya ya? Ya, harus di. Anterin, saya ketemu TU yang ada di Ropek waktu itu kan. Udah, terus perkenalan, bla bla, bahwa ini yang menggantikan security sebelumnya. Itu kan. Ya. Udah, itu jalan, bla bla bla. Terus waktu itu tuh apa tuh? Pak TU, ya nanti tugas kamu begini. Ya agak kaget juga karena banyak yang di luar tuh si security. Ya. Ya udah, oke siap aja saya siap aja. Satu di sisi lain itu doa yang terkabul ya. Satu, saya kerja di tempat yang ya adem lah ya. Saya bisa melayanin fokus di satu unit. Terus ya alhamdulillah itu kekeluargaannya, unitnya juga welcome, enak. Dan udah sampai sekarang juga banyak pegawai yang dari awal kenal sampai sekarang masih ada. Terus sampai situ, terus saya tuh punya perjanjian waktu itu sama Pak TU-nya. Pak izin, karena waktu itu kepala bironya katanya agak galak gitu kan, agak tegas gitu kan. Ya. Oke. Pokoknya nanti ibunya tuh maunya begini. Oke siap, insya Allah saya siap gitu kan. Saya juga punya permintaan Pak, kenapa? Saya tiap jam 12 sama asar, kalau nyari saya nggak ada berarti saya sholat. Jangan dikomplain, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu saya jalin terus. Sampai tahun 2016 bulan Juli. Oke. Nah, Sobat SDM, sebagai informasi nih tadi Pak Yanto udah sampaikan, beliau awalnya bermula dari security. Tahu nggak sekarang posisi Pak Yanto apa? Dia udah P3K guys. Jangan salah Sobat Alhamdulillah. SDM. Tuh, tadi yang saya bilang di awal tuh. From zero to hero dari BOSDM. Jadi untuk teman-teman nih sebagai inspiratif story lah ya Pak Suyanto nih. Nah selanjutnya gimana Pak Suyanto setelah dari tadi masuk ke lantai 12 sudah dikasih tugas ya sama Pak TU waktu itu dan ada beberapa deal-dealnya bahwa tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya seperti apa tuh sampai akhirnya kan setelah dari security, kalau saya nggak salah tuh diangkat jadi honorer. Nah, itu juga unik juga waktu itu. Waktu itu ada salah satu pegawai waktu itu masih ada bagian ya Mas ya? Iya. Nah, masih ada 4 kabak. Nah, itu ada salah satu bagian organisasi waktu itu yang dikepalai, boleh sebut nama nggak? Boleh, silakan. Ibu Rini waktu itu. Oke, Bu Rini ya. Waktu itu ada salah satu honorer keluar. Waktu itu saya enak nih kayaknya bisa beralih tugas nih. Terus saya menawarkan diri waktu itu ya. Menawarkan diri, bisa nggak gantiin si ini keluarin. Ya udah nggak apa-apa. Kirim CV-nya bla bla bla. Waktu itu masih ada Bu E, sekarang Kapus Bin ya. Iya. Terus ternyata nggak boleh sama TU Mas. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Pokoknya saya itu nggak boleh. Lu nggak boleh, lu tetap harus security. Oke. Waduh, ini tantangan berat banget nih gitu kan. Nih, ya udah, saya ngikutin waktu itu. Ikut aja. Saya nggak. Itu sebelum 2016 itu. Oke, sebelum 2016. Sebelum 2016. Itu ya udah, aku ikut. Aku tetap jadi security. Tetap kerja seperti biasa, bla bla. Kesempatan kedua datang lagi. Waktu itu kabak
apa ya, mutasi. Mutasi. Waktu zaman itu Bapak Darsen. Oh, Pak Darsen. Iya, Oke. betul. Waktu itu ada salah satu honorer juga keluar juga karena mendapatkan kerjaan di tempat luar. Ya. Heeh. Malah beliau yang menawarkan ke saya, Hmm. Anto, manggil saya Anto. Hmm. Bisa nggak bantuin di dalam karena si Adit nih keluar. Tugas saya apa, Pak? Nanti kamu sebagai penghubung nganterin dokumen ke BKN, dokumen-dokumen kenaikan pangkat, pensiun dan sebagainya, dan distribusi surat segala macam administrasi. Oke, kayaknya Adit juga tak lihat asik, bisa lah insya Allah, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya begitu kan. Saya oke, Pak. Saya kan sekarang nih security. Saya ada pimpinan di bawah. Dan sini saya juga di bawah TU kan. Saya harus lapor ke beliau-beliau. Oh ya udah nggak apa-apa, saya tunggu. Oke. Hari itu saya lapor, tanggapan security pihak komandan tuh, ya udah welcome, nggak apa-apa. Kalau buat karir kamu silahkan. Oke. Saya lapor TU lagi, nggak boleh lagi. Waduh, kenapa tuh Pak? Gue ini antara gue dikekang apa gue dipercaya nih, gue bingung. Nah, menurut Pak Yanto yang gimana tuh? Yang dikekang atau dipercaya tuh? Wallahu alam ya, aku nggak tahu ya. Ya aku sih, ya selama kerja di sini, ya insya Allah saya nggak neko-neko, nggak apa. Kayaknya nggak ngerti ya, saya jalan tugas sesuai arahan Pak TU, saya kerjain, semuanya saya kerjain. Ya wes, saya gitu aja, nothing tulus aja kan. Nggak ada embel-embel apa-apa, ya udah. Nih kayaknya takut kehilangan bagaimana. Terus saya desek. Pokoknya intinya saya tanya terus kan, sampai kurang lebih 2 minggu lah waktu itu. 2 minggu. Udah gini deh, kalau lo mau tetap ke dalam saya izinin, tapi gue punya satu permintaan katanya. Apaan Pak? Katanya, cariin orang yang amanah yang bisa kayak lo. Waduh, gue mikir kan, siapa gitu kan. Saya inget Bayu. Untuk jadi security. Security di sini. Oke. Saya telepon lah Bayu waktu itu. Waktu itu Bayu masih regu. Kebetulan libur lah, shift malam libur kan, saya telepon. Bla bla bla, saya tawarin, kamu mau nggak kerja di non shift di lantai gitu kan. Di lantai gantiin saya bla 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 bla, udah. Oh ya kalau emang mau nanti siang kesini ketemu Pak Teo, gitu kan. Ya udah, langsung beliau kesini ngomong begini-gini, tugasnya begini-begini, oke. Ya udah, itu tukeran tuh sama Mas Bayu. Bayu juga sampai sekarang, alhamdulillah. Masih di sini ya. Saya nggak salah pilih lah. Ya. Siap. Dan amanah juga. Amanah juga, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lah. Jadi nemuin pengganti. Selanjutnya Pak TU gimana? ACC? ACC, ya kan saya udah memenuhi syarat yang dia minta kan, nyari pengganti, udah saya hadirkan nih penggantinya kan. Nah, berarti saya nagih saja saya dong. Ya. Udah, lo besok ganti baju lo. Oke. Gitu. Oke, siap, saya lapor Pak Darsen waktu itu. Oke Pak, saya diizinin. Oh iya udah, besok gabung. Langsung gabung. Oke. Tugas pertama Pak Yanto apa? Sebagai honorer. Biro, dulu masih biro organisasi dan biro kepegawaian. Waktu itu masih ngelis surat ya Mas. Surat apa tuh? Itu di bagian mutasi itu banyak banget surat Mas. Sampai sekarang sih sebenarnya. sampai sekarang tetap ya. Banyak banget itu. Dan dulu kan manual banget ya. Ya. Kita harus nyatet, ngagendain surat yang harus kita distribusin ke unit-unit. Nah, itu pertama kan itu belum terjun ke kenaikan pangkat itu. Sama sekali belum, dan benar-benar buta kan. Kita ngeles paling nganterin surat, nyeting, nyetempel gitu. Packing surat yang untuk dikirim ke unit, keluar unit, surat dinas maupun nota dinas gitu kan. Udah kayak gitu. Terus baru beberapa minggu berikutnya baru dikenalkan oleh aplikasi SAPK waktu itu kan. Untuk nyortir berkas dulu. Usul kenaikan pangkat periode April. Juni Oktober. Masih sedikit tuh yang Oktober. Nah, itu mulai nyortir bekas, tolong sortir. Cara nyortirnya gimana, bingung saya tuh, buta sekali tuh yang namanya pangkat, golongan, ruang tuh apa, jenjang pendidikan ini mentoknya di pangkat apa kan nggak tahu. Lucu kan, wah kacau nih terus. Nah itu akhirnya saya banyak nanya di situ. Banyak nanya. Di sini kan gudangnya analis SDM kan. Ya udah saya banyak nanya di situ. Nah proses Pak Yanto beradaptasi nih dari security tadi langsung masuk ke honorer. Pertama oke lah cuma ngelis surat kan, ya cuma nulis doang kan oke lah ngelis. Nah kalau mulai meriksa dokumen ini kan butuh proses dan pembelajaran ya. Itu apa yang Pak Yanto lakukan? Baca. Oke, baca. Baca apa nih? Majalah? Peraturan. Oh peraturan, oke. Ini pangkat ini, pendidikan ini, jenjang ini,
mentoknya di mana, saya baca, saya catat. Catatan saya sampai sekarang masih ada, saya tempel tuh. Luar biasa. Pangkat ini mentoknya di ini, Hmm. eselon ini, golongan terendah ini, golongan puncak ini, pangkat puncaknya ini. Masih ada catatan saya itu. Luar Itu tugas pertama dari partner waktu itu kan. Coba di listening gitu kan. Kayak saya catat. Takut gitu kan. Kita juga agak gaptek kan, Mas. Kita belajar juga kan. Udah saya catat. Terus akhirnya suruh verif. Ini habis verif manual belajar nginput. Input. Input ke SAPK. SAPK BKN ya? Iya betul, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Iya. gitu kan. Input mulai kan waktu itu masih ya banyak yang KPO ya, yang pelaksananya reguler ya. Iya. Jadi, itu agak mudah tuh dikasih yang ringan-ringan dulu. Baru tuh kalau udah nemu yang fungsional udah saya mental saya pinggirin. Kenapa tuh? Bedanya fungsional sama pelaksana biasa? Kan persyaratannya beda, Mas. Oke. Dulu ada angka kredit. Oh ada iya. naik jenjang jabatan segala macam. Wah, itu ilmu baru lagi kan. Saya belum tahu nih, saya pinggirin dulu. Kalau yang struktural ya di atasnya pelaksana lah, prosesnya lebih gampang juga lah. Agak lebih gampang dipelajarin gitu kan. Persyaratannya juga nggak rigid. Udah itu gampang lah, masih bisa. Dah pelan-pelan. Tahu nggak? Ketika habis nginput, udah proses dikoreksi BKN, keluar pertek, bisa gitu. Wah, seneng banget. Luar biasa. Kita wah berhasil saya gitu kan. Waduh seneng banget itu. Wah ya Allah ini bisa saya. Oh situ. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Yanto. Tadi security, terus tadi masuk ngelis persuratan, sekarang verifikasi dokumen. Sebenarnya latar belakang pendidikan Pak Yanto apa sih? Ini jangan-jangan multifungsi. Saya cuma lulusan STM mesin, teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Jadi ngurusin KP, Iya. ngurusin surat, dokumen. Gak matching banget kan? Apaan yang diutak-atik di Nah, situ? gue bingung. Luar biasa, ini lompatannya jauh banget ya. Dari Iya. teknik mesin menjadi arsiparis kali ya sekarang. Oke, siap. Tuh Sobat SDM. Diingat tuh, dari teknik mesin aja bisa jadi tanda kutip arsiparis ya. Ngecek dokumen. Sampai sekarang masih ngecek dokumen. Masih kan, ngecek beneran. dokumen. Udah di luar kepala malah. Kalau KP udahlah Pak Yanto aja lah yang dicari lah pokoknya. Makanya Sobat SDM jangan ragu, saya cuma mungkin SD, SMP, SMA, jurusan A, B, C, tapi nggak sesuai dengan ini, nggak usah khawatir ya Pak Yanto ya. Banyak bertanya. Banyak bertanya tuh kata Pak Yanto, banyak bertanya sama tadi baca. Baca. Selain baca, bikin catatan. Bikin catatan. Kalau baca itu cuma berapa persen yang masuk. Cuma kalau kita nyatet, Insya Allah Akan diingat. akan lebih ingat Pak Yanto ya. Iya. Tuh Sobat SDM dengerin. Nah tadi nih udah proses adaptasinya dengan baca, dengan nyatet, dengan bertanya dengan teman-teman yang sudah existing sebelumnya. Iya. Nah kira-kira Pak Yanto selama ini nih menjalankan tugas, ada nggak sih pengalaman paling berkesan Pak Yanto? Pengalaman apa nih ya? Waktu itu kita kan di bagian itu banyak banget subak. Ada 3 subak apa 4 subak ya waktu itu, Mas? Ada 4 subak, 4 satu subak. kabak. Waktu itu di satu bagian. Nah, kita kan juga ada subak yang ngurusin pensiun juga kan. Waktu itu kita ada kegiatan purna tugas. Kebetulan di bagian itu juga. Kita ada kegiatan di satu daerah kewirausahaan. Kayak kita dan waktu itu periode KP juga. Ya. April kalau saya loadnya lumayan tinggi waktu itu. Kita kegiatan di Bandung. Habis dari Bandung kita balik. Kita sadar kita ada PR banyak nih. Kita nyampe sini tuh jam 9 kalau nggak salah. Jam 9. Terus kita ini kalau nggak dikerjain habis kita. Ini tinggal 9 lagi deadline habis tutup gitu kan. Akhirnya kita kerjain sama tim. Kita turun bis, bangkatin berkas, kerjain sampai jam 12 malam, Mas. Waduh. Jam 12 malam. Di kantor tuh. Di kantor. Itu pulang kegiatan kan capek banget luar ya. Ya. Ya tentunya pasti keluarga nunggu dong. Ya. Nah, udah kita izin istri bahwa kita ada tugas bla 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 ya udah nanti kita kerjain sampai jam 12 malam baru pulang. Nah, itu ada cerita unik. Pulang paginya dapat telepon dari pimpinan. Ada telepon dari pimpinan bahwa ada dokumen yang harus diambil di BKN. Pagi tuh. Pagi. Ngantuk kan kita? Ya. Ngantuk. Tuh kita ke BKN dulu. Oke, BKN. Tanpa surat tugas, tanpa dari rumah langsung ke BKN. BKN pulang. Ada kejadian dong.
Apa tuh? Di Matraman saya nabrak mobil. Astagfirullah. Posisi microslip. Tidur saya nabrak mobil saya. Nah, terus gimana tuh lanjutannya? Orangnya keluar. Itu mobil yang mau salah satu rental gede lah di Indonesia itu. Mm-mm. Disewa bank. Oke. Mau dikirim ke kota. Mm-mm. Dari pihak banknya sama drivernya ada keluar marah-marah. Udah tadi di Matraman. Ya. Saya Karena pagi itu rame kan. pagi. Saya langsung ngeluarin dompet, KTP. Tungguin saya depan, saya bilang. Hmm. Padahal saya kabur bisa, tapi Ya. ngapain gitu kan. Ya. Tungguin depan. Udah. Dia jalan, aku jalan. Just marah-marah. Ini lampu harganya sekian. Pak, KTP saya bawa nama bapak, nomor telepon mana? Saya urusin besok, aku bilang gitu kan. Saya minta nomor telepon. Namanya Bapak Daud, masih ingat saya. Oke. Langsung, ya udah. Ya. Tak samperin, aku minta alamat kantornya di Condet. Hmm. Samperin. Aku nggak, sampai sekarang pimpinan juga nggak tahu ini. Nggak tahu, aku juga nggak cerita. Untold story nih Sobat SDM nih. Aku juga nggak cerita karena saya jujur beban bawa dokumen orang ya, nasib orang nih. Ya. Nasib orang nih. Ini wah nanti kalau kenapa nggak enak juga kan. Udah saya samperin, saya selesaikan urusannya. Hmm. Yang tadinya dia ngancem bayar sekian. Udah. Ternyata saya cuma bayar polis 300.000. Oh, karena asuransi. Asuransi. Kan rental besar itu. Iya, pasti punya asuransi Pasti dong. punya. Semua mobil pasti asuransi dong. Iya. Enggak sih, enggak semua mobil. Enggak semua yang di rental itu. Di rental ya. Oke. Jadi cuma bayar polisnya doang buat Polisnya klaimnya. Klaim doang. Oke, Kita kasih. Ya, yang tadinya nge-move yang 1,5 juta ya udah diem kan di situ. Udah pulang, udah salaman, pulang, deal selesai. Nggak cerita saya. Subhanallah, luar biasa. Emang kalau udah tulus, niatnya tulus, udahlah dimudahkan ya. Insya Allah. Yang tadinya 1,5 juta buat beli lampu, sekarang cuma 300.000 buat klaim asuransinya aja kan. aja. Luar biasa Pak Suyanto ini. Nah, Pak, tadi kan Bapak ada cerita tuh bahwa ketika mau masuk ke honorer itu mendapat penolakan terus tuh 2-3 kali. Nah, kira-kira itu Bapak dapat dukungan dari mana saja sih sampai terus coba akhirnya ya alhamdulillah ya dapat. Yang pertama pasti keluarga ya. Mm-mm. Dulu saya di security itu, mohon maaf, Hmm. saya juga sering ngobrol sama Pak Suryo waktu itu kan. Yang mana ya? Ingat pasti. Oh iya. Dulu ketika pulang malam pasti capek, duduk di sofa. Aduh, kalau begini terus gimana kerja malam? Ingat banget saya Mas Suryo ngomong gitu. Oke. Oke. Waktu itu kan sama, kok kerja pulang malam. Emang dulu inget kan, semua ROSDM tuh doyan pulang malam. Betul. Minimal abis maghrib. Habis maghrib tuh paling sore itu kan. Nah jam 9, setengah 10 itu udah biasa. Nah, pulang tentunya kita perhatian ke keluarga kurang dong. Betul. Ketika ada penawaran, ya wajar dong saya tanya. Mm-mm. Itu perbaikan ritme kerja segala macam kan. Ya. Waktu kerja nanti kan bisa berubah juga kan. Harapannya gitu kan. Ketika security pulang, padahal di PKWT kita, perjanjian kontrak waktu tertentu, itu jam 7 sampai jam 7. Tapi kan kita kerja security kan nggak bisa. Tetap ngikutin jam kerja pimpinan. Betul. Pimpinan malam ya malam Ya, juga. malam juga. Nggak mungkin pulang duluan Nggak kan? boleh pulang Security. Security gitu kan. Oh nggak aman gimana? Nggak Pimpinan aman gimana diculik. pimpinan gitu kan. Ya wes, ketika ada peluang, ya kenapa nggak kita coba kan? Kita Oke. tanya. Gitu. Keluarga paling pertama dukung. Keluarga. Oke, benar. Nah, terus ceritanya bagaimana? Setelah tadi udah security, terus honorer. Nah, selanjutnya P3K. Wah, kok bisa terinspirasi? Wah, saya harus ikut P3K nih. Sebenarnya gimana ceritanya tuh, Mas Suryo pasti tahu di 2023 November semua honorer harus selesai. Gimana tuh perasaan seluruh honorer seluruh Indonesia ya, bukan perdagangan aja ya. Betul. Nah, gimana perasaan? Saya udah pasrah. Terus? Saya cuma ya udah ngapain dipikirin, nanti sekarang yang mau kerjain aja, jalan aja gitu kan, nggak tahu nasib itu udah Allah tentuin lah gitu. Kita juga nggak tahu nanti ada kebijakan pemerintah, nggak tahu sama sekali. Udah kita jalanin aja. Padahal dalam hati juga habis November saya harus ngapain, mikir sebenarnya. Cuma kan nggak kita tunjukin Mas. Betul. Kelihatan sih. Iya. Dan mukanya lemes aja. Lemes gitu kan, tapi tetap semangat kan Tetap kerja. semangat. Boleh. Terus. Nah itu kan semua yang di sini. Ya, teman-teman yang di sini sama. Ya gimana nih gini. Terus ada isu
honorer katanya mau di P3K kan segala macam bla bla bla. Ya udah kita tunggu aja. Kita juga dari honorer Ro SDM sendiri kan paling sedikit mungkin yang tanya ke tim bagian rekrutmen. Takut kan? takut. Padahal timnya nggak galak. Nggak galak, deket pula kan satu ruangan, tapi takut kita paling. Mungkin malah banyakan unit luar yang banyak nanya. Betul. Kita minim pertanyaan ke mereka. Udahlah nanti malah disemprot takut gitu segala macam. Gitu. Terus udah pasrah itu November itu udah pasrah. Kita mau ngapain nanti ke depannya udah nanti urusan nanti. Intinya yang sekarang di hadapan kita, kerjaan yang di hadapan kita kerjain aja semaksimal mungkin. Gitu. Nggak ada kepikiran nanti bakal P3K sama sekali nggak. Oke. Terus tiba-tiba kok bisa lolos? Butuh usaha dong. Iya. Dan doa pasti. Iya, pasti berdoa kan, pasti kita minta doa yang terbaik. Kalau bisa lolos nih belajar kita Mas. Oke. Nah waktu belajar tuh juga unik juga itu. Gimana? Waktu itu seluruh Ro SDM kan ada penugasan ngawas CP ya, apa ya? Iya, ngawas CPNS, betul. CPM. Nah, kebetulan juga kita ada penugasan juga tim dan beberapa tim di Bandung. Sedang besok saya harus ujian. Ya. Harus ujian tuh. Udah tuh langsung dikumpulin sama Bu Karo. Ya. Kumpulin, ditanya. Yang masih dinas siapa? Angkat tangan dong saya. Ya. Loh, kenapa? Dijawab sama Pak TO. Ini Bu, Pak Yanto masih dinas bla bla dan tidak bisa meninggalkan karena nanti timnya nggak ada yang support bla bla. Saya bawa mobil juga waktu itu Mas sama tim. Bandung ya? Bandung waktu itu. Oh yaudah, kamu belajar Yanto ya? Siap Bu, saya bilang. Kamu belajar, jangan lupa nggak belajar. Pokoknya harus lulus semua Ropek. Siap, saya bilang. Ya saya cuma bisa siap kan. Ya udah, saya selipin. Pas di sono ada kegiatan saya ikut juga ngeriung, ngumpul di ruang rapat, kita sambil buka-buka, baca-baca, udah gitu. Pas malam saya melek sampai malam juga tuh baca. Tapi tetap jaga kesehatan juga kan, tangan balik lagi kan saya harus nyetir kan. Ya. Tuh saya selipin, boy baca-baca. Begitu. Ya, alhamdulillahnya lolos ya Pak ya. Alhamdulillah lolos dan nilainya juga nggak jelek-jelek amat sih. Iya, alhamdulillah. Itulah. Yang penting kita berusaha dan berdoa itu enggak. Jangan lepas lah ibaratnya ya sobat SDM tuh ingat. Jadi walaupun Pak Yanto lagi tugas di luar tapi tetap belajar biar bisa lolos. Jadi tidak ada frame orang BOSDM pasti lolos. Nggak ada ya. Bahkan tuh ada pertanyaan gini Mas. Saya tiap turun tuh sampai ada teman saya Mas Sesep tuh. Kok banyak kenal sih Pak Yanto gini-gini. Ya emang kenal banyak orang. Itu gara-gara ngurusin KP manual dulu. Ya. Terus ada pertanyaan paling banyak tuh dari honorer. Apa tuh? Nasib kita gimana? Itu pertanyaan yang sampai sekarang. Sampai sekarang. Nasib kita gimana gitu kan. Sebelum diangkat tuh pasti itu pertanyaan tuh muncul. Aduh jangan tanya saya. Taunya orang Ro SDM itu tahu semuanya. Betul. Tapi ada tim-tim masing-masing. Betul. Itu. Tanya saya jawab. Telepon ini aja, hubungin ini saya nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ya emang nggak tahu. Saya jawab gitu aja. Oke, baik sobat SDM, mungkin itu tadi perbincangan kita dengan Pak Suyanto, di mana beliau awalnya menjadi seorang security dan tidak putus dan berusaha untuk menjadi honorer dan pada akhirnya beliau mengikuti seleksi P3K dan alhamdulillah beliau lulus sebagai P3K. Beliau bisa sejauh ini karena berkat dukungan keluarga dan teman-teman di sekitarnya yang saling mensupport. Ingat, support keluarga itu sangat penting Sobat SDM. Sesukses apapun, kalau tidak ada support keluarga itu akan sangat sulit dan berat. Betul. Oke, mungkin itu saja Sobat SDM untuk sesi kita kali ini. Mungkin kita ketemu dalam podcast atau diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.